Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya ya? Baik. Semuanya dalam kondisi sehat. Tentunya yang menjalankan ibadah puasa pasti Bapak doain puasanya hari ini lancar ya, tanpa ada gangguan ya. Full 1 bulan bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Oke, hari ini pembelajaran PJOK-nya tentang aktivitas air. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo siapa yang mau pimpin doa? Bapak tunjuk ya. Boleh Gali Akbar pimpin doanya. Pimpin doa teman-temannya. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa. Gali bisa? Gali? Gali? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama Dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih untuk Gali Akbar yang sudah memimpin doanya. Oke, kalau nanti waktunya 10 menit lagi sudah habis, penjelasan Pak Dirgo belum selesai, anak-anak boleh masuk kembali ya. Baik, hari ini Pak Dirgo ingin menjelaskan materi tentang aktivitas air ya. Karena pada tema pembelajaran ke-8 temanya adalah aktivitas air. Kenapa Pak kita puasa tapi kita belajar tentang aktivitas air? Ya, walaupun anak-anak tidak berenang, tapi setidaknya anak-anak paham bagaimana cara melakukan aktivitas di air ya. Oke, baik. Aktivitas air ya. Perkenalkan ya, yang belum tahu, nama Bapak adalah Pak Dirgo. Ya, Bapak adalah guru PJOK aktivitas air ya. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas air. Suara Pak Dirgo masih jelas ya? Yang pertama adalah gerak dasar. Dan nanti kita akan belajar tentang gerak dasar apa saja yang ada di dalam air. Yang kedua, kita akan belajar tentang keseimbangan tubuh di air. Gimana cara menyeimbangkan tubuh di dalam air. Yang ketiga adalah menyelam dan bernapas di dalam air. Paham ya? Nah, anak, yang pertama adalah gerak dasar renang. Gerak dasar renang. Ya. Oke. Gerak dasar renang. Yang pertama adalah gerak dasar renang. Bagaimana cara melakukannya? Ya. Kita ketika berenang di air, yang harus kita gerakan adalah anggota tubuh tangan dan tungkai kaki ya. Yang pertama bagaimana cara melakukannya? Ketika berdiri di atas kolam, kedua kaki dibuka ya, kedua kaki dibuka, kemudian kedua tangan ditekuk di dada. Setelah itu mendengar aba-aba. Aba-aba bisa dengan fluid ya, bisa dengan fluid. Kemudian kedua kaki menendang ke samping bawah ya, kedua telapak tangan menarik air ke samping bawah setengah lingkaran. Kaki dan tangan digerakkan bersama. Saat kedua kaki dan kedua tangan digerakkan, badan dilemaskan ya. Kemudian lakukanlah berulang-ulang. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita sedang melakukan aktivitas air dengan gerak dasar renang gaya. Siapa yang tahu gaya apa ini?
Gaya apa ini dalam foto ini? Gaya apa? Siapa yang tahu? Yang sudah kita praktikan kemarin, gaya apa ini? Oke, Abdul Rahman Alfat. Aduh, Bapak nggak bisa, sebentar. Abdul Rahman Alfat, silakan diaktifkan suaranya. Gaya apa ini? Gaya punggung. Gaya punggung belum tepat, nak. Belum tepat, ya. Kalau kemarin kita belajar gaya apa? Ingat gak? Ayo. Ingat gak kemarin kita belajar gaya apa? Rafa. Boleh Rafa? Sebentar, Rafa. Rafa di-unmute. Rafa. Diaktifkan suaranya, nak. Gaya apa ini? Gaya dada. Yes, gaya dada. Ini adalah contoh gerakan renang gaya dada 100 buat Rafa. Hebat, ya. Buat Abdul juga, apa-apa deh. Bapak kasih 90 karena sudah berani menjawab, ya. Ini adalah contoh renang gaya dada. Oke, langsung next ke slide berikutnya, ya. Nah, ada lagi ini. Nah, keseimbangan tubuh di air. Kita akan belajar tentang keseimbangan tubuh di air. Nah, latihannya yang pertama adalah latihan meluncur, ya. Keseimbangan di air berarti kita harus seimbang. Oke, semuanya tangannya lurus, coba seperti ini. Tangannya lurus ditaruh di depan, ya. Tangannya lurus di depan, yuk semuanya ikutin Bapak, ya. Ketika kita ingin meluncur, tangan harus siap di depan. Boleh ditumpuk, boleh jempol ketemu jempol. Ini jempol ketemu jempol, boleh seperti ini. Atau boleh seperti ini, ya. Itu adalah cara pertama ketika kita ingin meluncur, ya. Kemudian ketika ingin meluncur sambil berdiri, ya. Setelah itu yang kedua, badannya dibungkukkan ke dalam air. Palanya dijepit. Nah, palanya dijepit dengan lengannya. Silakan anak-anak ikuti gerakan Bapak. Oke, sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, luruskan ke bawah, ya. Kemudian bungkukan badannya ke bawah, bungkukan. Kemudian yang ketiga, silakan menendang ke tembok. Kemudian kalian bisa meluncur, ya. Jadi itu caranya meluncur, ya. Boleh nggak Pak digerakin kakinya? Boleh, tapi ketika meluncur, usahakan dorongan pertama, kemudian keseimbangan itu adalah teknik meluncur. Kalau sudah melakukan gerakan kaki, itu namanya sudah bukan gerakan meluncur. Yang gerakan meluncur adalah gerakan awal ketika menendang tembok, kemudian posisi tubuh lurus sampai dengan posisi kakinya lurus. Itu adalah gerakan meluncur. Paham ya anak-anak ya? Jelas ya, suara Bapak jelas? Oke. Kemudian mengapung. Nah, ini sebenarnya teknik mengapungnya bukan teknik mengapung seperti kita belajar mengapung, tapi ini teknik mengapung untuk mengenalkan kalian bagaimana kalian harus berani untuk mencelupkan kepalanya ke dalam air. Ya, ini adalah teknik mengapung atau gaya batu ini. Kalau Pak Dirgo bilang ini gaya batu ini. Ya, gaya batu seperti orang tidak bernyawa. Nah, diam saja. Ini gimana cara melakukannya? Berdiri kedua kaki rapat, ya. Kemudian kedua tangan di samping badan. Setelah mendengar aba-aba, mulai bungkukkan badan ke depan sambil menurunkan kedua tangan lurus ke bawah. Kemudian angkat kedua kaki sambil tidak menginjak dasar kolam. Jadi ketika ingin mengapung, badannya dibungkukkan, kemudian palanya masuk ke dalam air, kakinya kemudian mendorong ke atas sehingga mengapung di air. Oke? Setelah itu apa lagi? Yang ada paketan 1 apa 2? 2. Tapi di sini 2 nggak mau jalan. Oke. Menyelam dan bernafas di dalam air. Siapa di antara anak-anak di sini yang sudah bisa menahan nafas di dalam air selama 10 detik? Siapa? Siapa yang kemarin mempraktikkan tugas dari Bapak untuk menahan nafas di
dalam air. Nah, tentu teman anak-anak yang sudah bisa berarti akan terlatih ketika melakukan gerakan renang, ya. Karena ketika berenang anak-anak menahan napas. Oke, sekarang anak-anak siap. Kita coba untuk menahan napas. Anggap saja kita di dalam air, ya. Anggap saja kita sedang di dalam kolam besar, ya, di kolam renang besar, ya. Silakan pencet hidungnya, semuanya pencet hidungnya. Silakan pencet hidungnya. Mana hidungnya? Ya, touch your nose. Pencet hidungnya. Kemudian kita hitung ya, sama-sama ya. Kalau Bapak bilang mulai, berarti semua harus tahan napas. Siap? 1, 2, 3, mulai. Tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good job. Tepuk tangan semuanya. Hebat-hebat ya. Berarti yang sudah bernahan nafas, insya Allah kalian berenangnya akan kuat. Karena semakin kita sering menahan nafas, kita juga akan semakin terlatih ya. Karena ketika berenang kita nafas nggak? Nafas, tapi ketika di dalam air kita menahan nafas ya. Itu caranya. Kemudian mengambil benda di dasar kolam ya. Ini adalah salah satu cara kita juga bisa melakukan aktivitas di dalam air. Gimana caranya? Nah, berdiri di dalam kolam dangkal, kembali ke dalam materi ya. Baik. Kita tadi sampai teknik mengambil benda di dasar kolam. Ya. Oke, ini adalah salah satu aktivitas di dalam air, ya. Aktivitas itu adalah kegiatan, ya. Ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan ketika di dalam air, yaitu mengambil benda di dasar kolam, ya. Ambil benda di dasar kolam. Letakkanlah batu kecil di dasar kolam, jaraknya 50 cm di tempatmu berdiri. Setelah mendengar aba-aba, mulai jongkok dan kedua kaki ditekuk. Ambillah batu yang ada di dasar kolam. Tahan napas sampai batu dapat diambil. Saat kepala berada di dalam air, tidak boleh menghirup udara atau bernafas karena airnya akan masuk ke dalam hidung. Ya, lakukanlah beberapa kali. Ini ada air. Gimana, bisa dengar suara Pak Dirgo? Bisa ya? Oke. Nah, ini adalah cara bernafas di dalam air ya. Yang pertama ya, ini yang sudah kita lakukan tadi. Cara melakukannya berdiri di kolam, kemudian kedua tangan di samping badan. Setelah mendengar aba-aba mulai, bungkukkanlah badan ke depan sambil merapatkan kedua tangan lurus ke depan. Setelah kepala masuk ke dalam air, tiuplah air sekuat-kuatnya dan hitung 1 sampai 10. Yuk, sekarang kita coba lakukan lagi. Sekarang kita pencet hidungnya biar lama-lama macuk ya. Pencet hidungnya. Oke, semuanya ikutin Pak Dirgo. Yo, semuanya pencet hidungnya. Kita hitungan 1 sampai 10 sambil buang nafas ya. Kalau Pak Dirgo bilang mulai, kalian silakan buang nafas sampai hitungan 10 detik. Oke, sekarang kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Oke, kita buang nafas 10 hitungan. Semuanya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sambil ditiup ya. Jangan lupa sambil ditiup. Sekali lagi. Siap? 1, 2, 3. Tarik nafas. Tutup hidungnya. Buang nafas 10 hitungan. 1, 2, 3. Buang nafas. Dibuang.
ditiup. Tepat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekali lagi. Diingatkan, ditiup. Jadi dipencet hidungnya, tarik nafas, tiup. Dibuat gelembung pipinya dibuat gelembung. Ya, good. Messi Puspa Indah. Bagus. Dibuat gelembung. Yo, semuanya coba. Rafa, dibuat gelembung. Gali, ya, Gali good. Ferdi, dibuat gelembung. Ya, Gabriel juga bagus. Ya, Abdul Rahman, Darel, Davin, good job. Bagus, semuanya bagus. Oke, kita mulai lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. 1, 2, tiup. 3, 4, tiup. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good job. Hebat semua. Baik. Oke, terima kasih. Itu adalah materi kita hari ini. Sekarang Pak Dirgo ingin memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Ya, siapa yang bisa menjawab mendapatkan nilai 100 langsung. Siap? Siap dong? Siap dong. Kasih jempolnya kalau siap. Kasih jempolnya kalau siap ya. Ini adalah kuis. Jadi anak-anak yang bisa menjawab mendapatkan nilai 100. Siap ya? Siap yo? Oke. Pertanyaannya adalah hari ini kita belajar tentang aktivitas di air. Ya, aktivitas ya, ada berapa aktivitas yang kita pelajari hari ini? Silakan sebutkan salah satunya saja. Langsung acungkan tangannya. Acungkan tangannya siapa yang bisa menjawab. Kita hari ini belajar aktivitas di dalam air. Silakan sebutkan salah satunya saja. Hawa. Hawa, silakan aktifkan suaranya, Nak. Coba ibu atau bapak silakan minta tolong untuk mengaktifkan suaranya Hawa Akila. Silakan diaktifkan suaranya Hawa. Pencet tombol. Izinkan ya. 3. Silakan sebutkan satu saja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bernapas di dalam air. Bernapas di dalam air, Pak. Bernapas di dalam air. Mohon tolong ibu tidak memberikan jawabannya ya. Hawa ya, biar Hawa bisa menjawab sendiri ya. Kira-kira apa lagi Hawa? Ada yang lainnya? Hawa masih ingat nggak? Gerak dada. Gerakan Dada. apa? Benang gaya dada. Berenang gaya dada, bukan gerak dada. Kalau gerak dada bingung Pak Dirgo jadi pikirnya gimana ya. Oke, Hawa 100. Oke. Terima kasih Hawa. Sekarang siapa lagi yang bisa menjawab? Kita belajar aktivitas air. Ya, kita belajar aktivitas air. Silakan anak-anak sebutkan apa yang sudah kita lakukan atau pelajari hari ini. Sebutkan satu saja. Yo, tadi ada siapa? Oh, ada Abdul dulu, Abdul Rahman. Silakan diaktifkan suaranya, Nak. Aktifkan dulu suaranya. Ya, sudah pintar mengaktifkan suaranya. Tidak boleh sama. Ayo, satu aja. Mengambil benda di dalam air. Yes, mengambil benda di dalam air adalah salah satu aktivitas atau kegiatan di dalam air. Namanya Abdul. 100 buat Abdul. Good job. Oke, siapa lagi yang bisa? Gampang ya, Pak Dirgo gampang bagi-bagi nilai 100 buat anak-anak yang mau menjawab. Oke, siapa? Rafa, silakan diaktifkan. Dipencet. Ya, udah pintar ya, mengaktifkan suaranya ya. Oke, apa Rafa? Gaya meluncur. Gaya meluncur, hebat, masih ingat ternyata Rafa 100. Ya, gaya meluncur. Dinda Wahyu. Oke, diaktifkan suaranya.
Namanya siapa Dinda Wahyu ini? Oke, nanti sebutkan namanya, diaktifkan dulu nak. Oke, Dinda Wahyu Sapitra. Renang gaya dada sudah. Kira-kira yang lain lagi? Ada nggak yang lain? Mengapung di dalam air. Mengapung di dalam air, kelas berapa Dida? Kelas berapa? Kelas 2D. 2D ya. Tadi Hawa bilang anak-anak boleh mengganti pelajaran ke pelajaran berikutnya. Oke, sebelum kita selesai kita foto dulu. Silakan diaktifkan Rizky Alfiansyah. Kameranya diaktifkan. Boleh gaya gimana gini? Boleh gini ya. Silakan gaya ya. Oke, siap? Silakan diaktifkan kameranya. Pak Dirgo, hitung 1 sampai 3 boleh bergaya. 1, 2, 3 gaya. Cheese. Oke.